Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai kewenangan penetapan hak atas tanah, khususnya hak milik, ya. Kewenangan pemberian hak milik pada Kementerian APR BPN. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam setiap permohonan hak atas tanah, baik pengukuran ataupun kewenangan penetapan hak atas tanahnya, pemberian hak miliknya, itu memiliki kewenangan masing-masing, ya, baik di kantor pertanahan, kantor wilayah ATR BPN yang ada di Kanwil maupun kewenangan kementerian. Nah, teman-teman semuanya, pada tahun 2022 pada saat video ini dibuat, ya, ternyata ada peraturan yang baru, yaitu Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2022. Nah, di sini dijelaskan, ya, bahwasanya penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewenangan menteri, ya. Nah, ini kemudian dalam rangka efektivitas pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan atau agraria, menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan melalui delegasi ataupun subdelegasi. Jadi setelah didelegasikan, kewenangan pemberian hak milik itu seperti apa? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, berdasarkan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2022, nah, di sini pasal 10, ya, kewenangan penetapan keputusan, ya, pemberian hak milik yang dimiliki oleh kepala kantor pertanahan, ya, yang ada di kabupaten ataupun kota, memiliki kewenangan, yaitu kepala kantor pertanahan menetapkan keputusan mengenai yang pertama, hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter persegi. Jadi untuk tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Nah, kalau teman-teman memiliki bidang tanah pertanian, tanah kebun, luas bidang tanahnya tidak sampai 5 hektar, maka kewenangan penetapan hak atas tanah atau populernya kewenangan pemberian hak miliknya ada di kantor pertanahan kabupaten ataupun kota, tidak perlu sampai ke provinsi di Kanwil. Jadi lebih luas lagi, ya, sekarang. Nah, terus yang kedua, hak milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter persegi. Jadi peraturan sebelumnya, ya, Peraturan Kepala BPN nomor 2 tahun 2013, dulu kewenangan kantor pertanahan hanya sampai 3.000 meter persegi. Dengan aturan yang baru, nah, kantor pertanahan untuk tanah non pertanian naik luasannya menjadi 5.000 meter persegi. Nah, ini sudah sangat-sangat luas, guys. Nah, kalau tanah saya saja yang rumah luasnya hanya 125 meter persegi. Nah, ini sampai 5.000 meter persegi. Nah, yang ketiga yaitu hak milik untuk badan hukum keagamaan dan atau badan hukum sosial yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter persegi, nah, 5 hektar. Dan yang terakhir, menetapkan hak milik atas
tanah dalam rangka pelaksanaan, yang pertama pelaksanaan transmigrasi, yang kedua redistribusi tanah, yang ketiga konsolidasi tanah, dan yang keempat program lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi kegiatan-kegiatan program strategisnya. Nah, yang berikutnya juga, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan izin perolehan tanah dengan status hak milik untuk Bank Negara, Koperasi Pertanian, Badan Keagamaan, dan Badan Hukum Sosial yang telah ditunjuk mempunyai hak milik atas tanah. Nah, itu tadi kewenangan di Kepala Kantor Pertanahan ya, kantor pertanahan yang ada di kabupaten ataupun kota. Nah, selanjutnya jika luasnya ternyata lebih dari itu, nah, Kepala Kantor Wilayah ya, Kakanwil ATR BPN yang ada di provinsi menetapkan keputusan mengenai yang pertama, hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter persegi ya, 5 hektar, dan tidak lebih dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian perseorangan, guys. Nah, di sini untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 5 hektar, nah, tetapi tidak melebihi batas kelebihan pemilikan tanah maksimum, nah itu menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Kakanwil ATR BPN yang ada di provinsi. Nah, teman-teman semuanya terkait luas batas kelebihan maksimum, nah ini ada aturannya ya, yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 56 Tahun 1960. Nah, di situ tentang penetapan luas tanah pertanian. Nah, di situ ada yang namanya aturan mengenai tanah kelebihan luas maksimum untuk daerah-daerah tertentu ya. Misalnya daerah yang kepadatannya padat ya, terus kurang padat dan tidak padat. Nah, di situ ada aturan kelebihan maksimumnya sampai berapa hektar. Nah, yang jelas peraturan ini ya, peraturan lama ini mungkin masih adaptif dengan perkembangan zaman atau tidak, tetapi seingat saya peraturan ini masih berlaku ya. Nah, yang kedua ya, Kakanwil ya, pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 meter persegi sampai dengan 15.000 meter persegi. Jadi teman-teman punya tanah luas, ternyata luasnya lebih dari 5.000 meter persegi, mau bangun rumah kayak istana, di bawah 1,5 hektar, nah itu masih menjadi kewenangan kewenangan kantor wilayah ATR BPN yang ada di provinsi. Nah, bagaimana kalau kewenangannya lebih dari situ? Nah, ya tentunya menjadi kewenangan Kementerian ATR BPN. Nah, kemudian hak milik ya, kewenangan Kakanwil ya untuk hak milik untuk Badan Hukum Keagamaan dan atau Badan Hukum Sosial yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang luasnya lebih dari 50.000 meter persegi, 5 hektar sampai dengan 150.000 meter persegi. Wow, 15 hektar. Nah, terhadap hak milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya melebihi ketentuan, luasnya lebih dari 1,5 hektar ya, 15.000 meter persegi, maka dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan atau
hak pakai. Nah, yang kedua tentunya kewenangan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai sebagaimana dimaksud ya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Nah, ini jika misalnya punya tanah non pertanian, luasnya lebih dari ketentuan 15.000 meter persegi, bisa juga di situ nanti diberikan ya hak atas tanah berupa HGB ataupun hak pakai, di mana proses pemberian HGB atau hak pakainya itu ya harus mengikuti juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dengan peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2022. Nah, di sini pesan tersiratnya apa? Yaitu kewenangan yang ada pada level pelaksana, yaitu kantor pertanahan dan Kanwil ATR BPN diperluas ya, guys. Nah, dulu kantor pertanahan untuk tanah non pertanian yang semula sampai 3.000 sekarang udah naik menjadi 5.000 meter persegi. Nah, itu menjadi kelonggaran. Nah, teman-teman bisa mengacu pada peraturan ini. Nah, demikian informasi singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya Hendras Budi Paningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.